Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Dan sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini tidak seperti biasanya, kalau dalam video-video sebelumnya saya selalu sendirian, dan kali ini saya ditemani oleh semua anggota keluarga saya, jadi ada istri dan anak-anak saya. Dan kali ini saya akan mereview sebuah tempat yang ada di Kabupaten Malang, guys. Seperti apa keindahan objek wisata yang ada di sini dan panorama yang ada di sini. Kalian jangan beranjak dulu, terus ikuti perjalanan video ini sampai habis. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat Hari Raya Idul Fitri ini, sebenarnya awalnya kami bingung untuk liburan kemana, mengingat saat ini adalah musim pandemi, di mana di Hari Raya ini setiap daerah dilakukan penyekatan agar mengurangi mobilitas masyarakat dari dan ke daerah lain. Nah, akhirnya kami mencoba untuk memutuskan berlibur ke sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah kami. Namun tempat ini tetap bisa membuat liburan saya dan anak-anak berkesan. Tempat itu adalah Lembah Indah Malang, atau orang-orang kadang biasanya menyebut dengan Lembah Gunung Kawi. Sesuai namanya, tempat ini lokasinya berada di Kabupaten Malang, atau lebih tepatnya di Gunung Kawi, di Desa Balisari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk lokasi yang lebih tepatnya, kalian juga bisa melihat lokasi Google Map yang ada di deskripsi video ini. Begitu kami sampai di Lembah Indah Malang ini, kami langsung disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah. Kombinasi yang sempurna dari sebuah pegunungan dan lembah, serta udara yang sangat sejuk yang masih alami, serta kicauan burung di pagi hari yang serasa menyambut datangnya hari. Lembah Indah Malang adalah objek wisata yang menyajikan hamparan perkebunan di lembah pegunungan. Objek wisata alam yang satu ini memiliki konsep resort edu. Pengunjung biasanya melakukan wisata edukasi di lembah yang satu ini. Selain itu, objek wisata ini juga menjadi tempat yang sangat nyaman untuk bersantai. Pengunjung akan disuguhi pemandangan lembah pegunungan yang asri. Pengunjung bisa menjelajahi kebun yang terdapat di dalam kawasan objek wisata ini. Tak ketinggalan pula ada berbagai macam tanaman yang bisa dikenalkan kepada anak-anak, sehingga objek wisata lembah pegunungan ini cocok dikunjungi oleh semua usia. Hadirnya wisata alam Lembah Indah Malang ini semakin menambah daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Malang. Meski ada banyak tempat di wisata di Malang yang selalu didatangi wisatawan, hadirnya wisata baru ini juga menjadikan wisatawan dari berbagai daerah merasa penasaran dan tertarik dengan berbagai keunggulan yang ada, terutama pemandangan alamnya yang sangat indah dan bikin mata yang memandangnya tak ingin berpaling. Wisata Lembah Indah Malang ini meskipun masih sangat baru, namun para pengunjung yang datang sangat banyak. Bahkan setelah foto-foto mengenai tempat wisata ini beredar di media sosial, kemungkinan akan bisa menjadi viral. Kini wisata ini semakin banyak peminatnya, tidak hanya dari daerah warga Malang ataupun berdomisili di Malang saja,
melainkan banyak juga wisatawan yang datang dari luar Malang berbondong-bondong mendatangi tempat wisata ini. Konsep tempat liburan glamping belakang ini memang sedang menjadi tren di Indonesia. Sebut saja misalnya di Solo ada The Lawu Park, di Purworejo ada Glamping Delwano, dan masih banyak lagi yang lainnya. Glamping Lembah Indah Malang ini menjadi yang terbaru, hadir dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berlibur. Wisata Lembah Indah Malang ini baru dibuka untuk umum pada bulan Maret tahun 2020. Konsep wisatanya bagus dan sangat cocok untuk berlibur bagi semua kalangan. Bahkan anak-anak muda juga sangat senang berlibur di wisata ini. Mereka bisa berburu foto selfie yang keren dan instagramable tentunya. Apalagi wisata alam ini juga didukung dengan berbagai fasilitas yang mumpuni, sehingga para pengunjung bisa merasa puas berlama-lama menikmati momen liburan di tempat wisata ini. Di samping bertujuan untuk menikmati alam di daerah sekitar lembah, pihak pengelola objek wisata yang satu ini juga menyediakan wisata edukasi untuk para pengunjung. Salah satu aktivitas edukasi yang bisa dilakukan di lembah ini adalah berkebun. Pengunjung bisa mengenal berbagai macam tanaman yang tumbuh di kebun tersebut, karena ada beragam tanaman yang bisa dipelajari, baik yang batangnya lunak maupun batangnya keras. Selain mengenal berbagai macam tanaman, pengunjung juga bisa belajar bercocok tanam. Pengunjung akan diajari tentang cara bercocok tanam yang baik dan benar. Beberapa metode bercocok tanam yang diajarkan mulai dari organik, hidroponik, hingga biasa. Ilmu berkebun para pengunjung bisa meningkat saat melakukan aktivitas ini. Aktivitas berkebun ini sebaiknya dilakukan bersama teman atau keluarga, sehingga pengunjung bisa menggali ilmu tentang berkebun seluas-luasnya dengan lebih seru. Anak-anak juga sangat layak diajarkan berkebun agar pengetahuan mereka bertambah. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung tidak akan dipusingkan dengan harga tiket masuk ke objek wisata alam ini. Tiket masuk yang dibebankan kepada pengunjung tidaklah mahal. Jika kita hanya berkunjung untuk 1 hari saja, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar 20.000 per orang. Jadi pengunjung yang ada di Lembah Indah Malang ini bisa sepuasnya menikmati suasana yang ada di Lembah Indah Malang ini. Namun, jika kalian ingin menikmati suasana Lembah Indah Malang di malam hari, kalian bisa loh menginap di sini dengan menyewa beberapa tempat yang telah disediakan, antara lain berupa villa maupun glamping dan camping ground. Istilahnya glamping di sini merupakan tenda atau kepanjangan dari glamour camping. Jadi masih berupa tenda, namun ukurannya cukup besar untuk menampung satu keluarga. Di sini pun tempatnya juga berbeda-beda harganya. Tentunya juga berbeda-beda fasilitasnya. Untuk yang paling mahal di sini adalah berupa villa yang dinamakan dengan Villa di Payana. Di villa ini kalian akan dikenakan biaya sebesar 1.500.000 sampai
1.750.000 per malam dengan fasilitas 3 kamar tidur. Jadi jika kalian membawa teman atau keluarga yang cukup banyak, saya sarankan kalian menyewa tempat di Villa Dipayana ini. Kemudian di bawahnya ada namanya Glamping Dawala. Glamping atau glamour camping. Di Dawala ini kalian dikenakan biaya Rp600.000 sampai Rp750.000. Kalau di Glamping Dawala, glamping ini bisa menampung sekitar 6 orang pengunjung, atau mungkin kalian bisa menambah extra bed, dan fasilitasnya kamar mandi itu berada di dalam glamping. Di samping itu juga ada fasilitas TV, kemudian dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian yang di bawahnya lagi yang lebih ekonomi, yaitu Glamping Carani. Di sini pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp500.000 sampai Rp650.000. Kalau di Glamping Carani ini, di dalam glamping hanya terdapat 3 tempat tidur yang bisa ditempati oleh 6 orang pengunjung, namun kamar mandi itu berada di luar glamping. Namun masih ada fasilitas-fasilitas listrik jika kalian ingin melakukan charger smartphone atau kemudian aktivitas-aktivitas seperti bikin kopi atau bikin ada cafe maker, di situ juga ada di Glamping Carani. Setelah kalian lelah beraktivitas seharian, pengunjung biasanya bisa beristirahat di sebuah resto yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Di sini ada namanya Resto Bambu. Jadi buat para pengunjung yang bermalam di sini, biasanya ada 2 orang yang bisa mendapat jatah atau kupon makan pagi. Di situ pengunjung pada pagi hari bisa melakukan breakfast di Resto Bambu. Jika kalian membawa banyak keluarga, mungkin yang lain bisa melakukan pemesanan di Resto Bambu ini, dan tentunya membayar sendiri, namun dengan harga yang relatif murah. Masakan di Resto Bambu ini juga bermacam-macam, mulai masakan dari ciri khas masakan Indonesia maupun dari berbagai negara lain. Di tempat Resto Bambu ini, pengunjung bisa menikmati santapan sambil menyaksikan suasana lembah yang asri. Pengunjung juga bisa ngopi bersama teman-teman atau keluarga dengan latar pemandangan pegunungan
yang ada di sekitar lembah. Karena menyesap lezatnya kopi sambil menikmati pemandangan alam di senja hari mungkin akan menambah suasana menjadi lebih syahdu. Mungkin itu dulu ya teman-teman, review saya tentang Lembah Indah Malang yang berada di daerah Gunung Kawi Malang. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian. Dan sekiranya video ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kalian semua dan bisa sebagai petunjuk untuk kalian yang ingin berlibur di Lembah Indah Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.